الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباد من شاء بالولاية yakni aku memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah wa hasalahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan dia untuk membawakan segala rahasianya wa jazaru min ilaihi bisabitu ainayah, yakni dan dia menghancurkan akan dia daripadanya kepada dengan sebab terlalu pertolongannya. Asyhadu anna alaina iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrari rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia memurni atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihim wa bahiyati saniyah, yakni dan dia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu malaku wa huwa bil zuhri abil suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan dia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahiri, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri, yakni ya atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu daripada jalan yang nurani, daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasan As-Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudara-saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, yaitu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diaktifkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang berbal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karangan guruku, yaitu Sidi Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yakni kebetulan barang siapa menghendaki ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia ada minta izin kepada yang istri adalah ziarah itu sia-sia sekalipun, sah pada jahilnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang dia kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula supaya berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan awas. Dan ada tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat yang melawani dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur dia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkit ia sembahyang sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhkan daripada ladzatun dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka sekalian tersebut itu adalah hanya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan yang yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya.
Kemudian daripada itu apabila orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil, lalu ia dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikata kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balik. Dan adalah halnya Tuhan Syekh Muhammad Salman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam dan suka uzlah, artinya menjauhi daripada berkumpul dengan manusia dan masuk halwat dan mewajibkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta berhampiran dengan masjid pada serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan ada hal pada ketika di bawah pada permulaan yang dalam tarifatan hakikat Wana kata-kata menjadi dan datang lakukan proses hadir ajaran yang membawa penduduk berkumpul pada hal proses sempurna dan fatwa dalam fatwanya dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran yang akan bagi ubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madini, maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Salman dengan baju ubah putih hingga sekarang. Dan kalau Tuan Syekh Salman ketika itu ia menyebutkan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepada perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk menjauhkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Salman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil thariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang yang kaya-kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis. Tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkata Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagaimana ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat kejahiranku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang pun daripada awliya Allah yang sangat jahil pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang sesat dan yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham ummati sayyidina Muhammad, Allah mastur ummati sayyidina Muhammad, Allah majbur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan zikrullah ghuluwan wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan melajukan musyahadatan wahdatul af'al, wahdatul sifat dan wahdatul zat, dan muraqabah dan membanyakan akan membaca Quran dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman kepada segala muridnya, sayugianya kamu membanyakan suhbatul fuqara wal masakin mulajamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikurnia oleh Allah.
Dan setengah daripada Tuhan kita, Tuhan Sayyidina Muhammad Salman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamahnya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Sayyidina Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil thariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majazub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al, diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majazub itu ya pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal, yaitu itu dengan nampak dan mujarrad. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Sayyidina Muhammad Salman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeru akan aku ya Salman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadir aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan daripada Tuhan Sayyid Muhammad Salman, segala kami awliya Allah tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahiri ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Quran dan berzikir. Pada ketika kami dengar dan pada ketika itu kami dengar dan aku lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Quran dan berzikir, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min harf min darin ila darin fa yahbatun naqlatu wan na'imu sarmadu. Artinya, hai segala Nabi Allah dan awliya Allah, hanya kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Sayyid Muhammad Salman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Sayyid Muhammad Salman, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah dia ke dalam surga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Dan adalah Tuhan Sayyid Muhammad Salman itu ketika dia mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan karena mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan. Dan kalau mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, khabarkan olehmu hai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, dia dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Dan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini setengah daripada keramatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui segala keramat yang lain daripada ini, maka lihatlah di dalam menafik yang besar. Dari karena keramat Tuhan Sayyid Muhammad Salman itu tiada terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini hanya sebagian daripada keramatnya, supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda dzikri auliya tanzilur rahmat. Artinya, ketika dibaca hikayat keramat auliya Allah itu turun oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasbihkan akan dia. Dan adalah dikeluarkannya nama Tuhan Sayyid Muhammad Salman itu daripada Lauhul Mahfuz, dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan di dalam
yang demikian itu di dalam kitabnya Tabaqat bagi Said Ahmad As-Sarnubi, maka lihatlah di dalam kitab Tabaqat yang lain. Dan setengah daripada keramat Utuhan Said Imam Samman itu dikhabarkan oleh Mukranum Abu Mu'aid dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut sehabis-habis takutku, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuhan Said Muhammad Samman itu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi jahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah SAW dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar atas karang hampir pecah, maka aku serulah 3 kali, ya Samman. Maka dengan berkat Tuhan Said Muhammad turunlah kapalku itu dari atas karang itu, padahal tiada ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah aku ke negeri Madinah menjadi Rasul, maka aku duduk di langgar Tuhan Said Muhammad beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkahul Musyarrafah, aku menghadap Tuhan Said Muhammad, lalu aku khabarkan akan dia, hai Tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asma'illah yang dapat mengelakkan daripada kezaliman itu. Maka jawab Tuhan Syekh Muhammad, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulangi pertanyaan itu 3 kali, jawabnya tetap seperti itu juga. Maka diketahui khatar hatiku, dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapal kita terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku bersungkur di hadapan Tuhan Said Muhammad Samman, dan aku cium 2 telapak kakinya, serta aku berkata, hai Tuhanku, cukuplah pengajaran Tuhanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkahul Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan daripada raja, maka aku sebutlah nama Tuhan Said Muhammad Samman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat keramat Tuhan Said Muhammad Samman terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan setengah daripada keramat Tuhan Said Muhammad Samman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syiab Al-Madani, ketika aku di Makkahul Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuhan Said Muhammad Samman hingga sampai kepada tawasulku, waj'al lana min kulli dhanbin farajan wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak menyambungi, tiba-tiba aku lihat, setelah aku membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuhan Said Muhammad Samman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkat keramat Tuhan Said Muhammad Samman. Dan setengah daripada keramat Tuhan Said Muhammad Samman yaitu bahwasanya Abdullah Al-Basri, ia difitnah melakukan perbuatan yang salah, dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 17 bulan Ramadan di Makkahul Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Muhammad Samman hingga sampai kepada ya Rabbi waghfir li Ubaidi al-Jani Muhammad Syahri bis-Sammani. Lalu dia berteriak sehabis-habis suaranya, ya Samman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dilantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut, itu setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid daripada Tuan Syekh Muhammad Samman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu jarah, namanya yaitu pintu Masjid Makkah, ia ditanya orang pada
apa yang engkau lihat pada waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Salman 3 kali, maka aku lihat Tuhan saya Salman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat lantai itu sudah jatuh dari leherku. Dengan berkat Tuhan saya Salman. Dan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinah, dari ahli Madinah Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang hendak menyambut kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjatanya, maka kami sangat susah tiada dapat berlepas dari mereka itu, sehingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad dan kami suruh ya Salman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad di atas kuda putih, padahal dia menutupi mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka itu tidak mengikuti kami, yang berkat keramat Tuhan saya Muhammad. Maka inilah sebagian daripada keramat Tuhan saya Muhammad ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengarkannya hikayat keramatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui akan keramat Tuhan saya Muhammad setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad yang didapat oleh Syekhuna Ustazuna wa wasilatuna ilallah ta'ala arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun karena fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam melainkan memikirkan utang itu sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir fakir menangis dan berkata, jikalau Tuhan Syekh Muhammad Salman itu benar-benar tutup yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utang itu. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu, berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Salman. Dan lagi setengah daripada keramat Tuhan Syekh Muhammad Salman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawasul hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membaca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad jadi mudahlah serta segera kabul mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir itu kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat itu tidak ada, maka tiada akan memperoleh suatu keramat daripadanya sekalipun berdekat kepadanya secara tahun. Syahadat adalah Tuhan Syekh Muhammad itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar sekemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Salman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabihi wa bihi alaika wa biman kuliyat fi hajat mahalli azhar wa rahat ala al-hafidina wa sumusuhu wa akhbaruhu an tuwabiqana bil aqwali wal af'ali wa khulusunniyah biusunniyati wa tubaddila sayyati wa bil hasanati wa antawisila bi bardi abika darana nufusina wa tunawwira bi mishkati ma'rifatika ya hanna bisa qulubana
أدسن قلوبنا وتهطنا بألطافك وحفية عند نزول هازم اللذة وتطلق عاصنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم وتكف عنا أكف الجود والمكاره وأمدنا اللهم بأنفاس هذا معارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار ودخلنا في سلك الجاهل العظيم وبوئنا بمحبة جنة النعيم وانشرنا علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المعارف وامنحنا من نبحات ذكرك وذكره والجميل وعيرتك وأعرضنا لحصر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان الشيخ السعيد ووالديه وأهله والتابعين لهم في كل صالح ويقين وجزهم بإحسان إحسانا وبسيئة غفرانا وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبركة الكرام وما أسقط أذن لسامع ذكرك الكمال والأنعال وأعلام فوضك وفاز بركوب جواد الفضل بالمريدان بالحسن ختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.